malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan dan juga narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini perbincangan kita ambil tema nikah tanpa rencana jadi bencana. Untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama kami dengan Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG dari sambungan Zoom. Oke, langsung saja kita kemudian narasumber yang kedua, Kepala DP3 APPKB dari Kabupaten Kapuas dengan Dr. Tri Sri Setia Utami. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami dari Kapuas. Ya, alhamdulillah. Kemudian dengan Ketua Forum Puspa Kabupaten Kapuas dengan Ibu Sri Umi Daryatun. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Kapuas. Kapuas aman Bu? Aman. Kalau yang hadir ke sini pasti sehat, jadi saya tidak perlu bertanya lagi kabarnya. Insya Allah sehat. Terima kasih sudah hadir. Malam hari ini kita ingin berbincang nikah tanpa rencana menjadi bencana. Pemirsa, pernikahan dini sampai saat ini menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sampai ada pernikahan dini. Kemudian bagaimana instansi terkait, kemudian organisasi yang lain pun ikut menekan angka pernikahan dini sampai dikeluarkan peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini kita juga masih melihat di seluruh Indonesia, terkhusus Kalimantan Tengah pun masih mengalami hal yang sama. Pemirsa, untuk membahas hal ini, inilah Tatap Muka selengkapnya bersama Olivia Teja. Saya ke Ibu Kepala DP3 APPKB, Bu, itu sangat panjang Bu. Bisa dijelaskan ini apa dulu nih Bu? Ya. Dinas seperti apa, badan seperti apa? Ya, dinas namanya panjang, Dinas P3 APPKB itu singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi dinas ini perangkat daerah yang menggendong dua tugas ya. Di satu sisi dari BKKBN untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, di sisi lain dari Kementerian PPPA untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kami membantu kepala daerah untuk mengurusi itu tadi. Nah, sampai di itu tadi dulu Bu, sabar. Kita sapa dulu Dr. Hasto yang sudah bergabung. Selamat malam Dok. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Karena Bapak sudah bergabung, kita langsung saja Pak. Karena tema kita malam hari ini, nikah tanpa rencana menjadi bencana. Nah, yang ingin saya tanyakan, seperti apa kekhawatiran teman-teman, kemudian seperti apa juga di Indonesia ini pernikahan dini itu sendiri? Ya, baik. Banyak sekali peristiwa-peristiwa ya yang menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan karena gara-gara tidak ada perencanaan. Contoh saja adalah unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Ini kan menjadi bagian dari, kalau katakanlah malapetaka ya, menjadi malapetaka. Baik malapetaka bagi yang hamil maupun yang dihamilkan, dalam arti janin yang ada di dalam rahim. Karena ketika perencanaan kehamilan, kehidupan keluarga itu betul-betul tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak sesuai dengan harapan, maka proses reproduksi yang menjadi konsekuensi dari kehidupan rumah tangga itu menjadi korban. Ya, nah itulah pertumbuhan janin, kemudian proses-proses melahirkan, kemudian proses perkembangan balita dan balita, ini menjadi korban, akan menjadi korban.
Itu juga yang membuat kita masih prihatin, angka stunting masih tinggi, kematian ibu, kematian bayi masih tinggi. Sehingga dialog-dialog seperti ini saya kira sangat bagus. Saya terima kasih sekali ini malam hari ini bisa berdialog bersama-sama, mungkin bisa sama-sama memberikan informasi kepada publik. Jadi saya kira itu sementara ya. Pak, kalau untuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Kalau kita misalnya urutkan dari peringkat dunia untuk pernikahan dini di Indonesia. Sebetulnya begini ya, kalau kita lihat kita ini tren pernikahan dininya itu baik ya. Jadi rata-rata perempuan itu nikah tercatat secara resmi itu semakin mundur. Semakin mundur. Jadi di usia sekitar 21-22 tahun. Dulu 10-15 tahun yang lalu rata-rata pernikahan itu di bawah 20 tahun. Tapi sekarang sudah 21-22 tahun. Yang saya berharap media tidak terbawa oleh isu yang sesat ya. Isu yang sesat itu begini. Di blow up lah bahwa pernikahan dini itu naik pesat itu. Padahal yang naik pesat itu rekomendasi minta pernikahan. Kenapa rekomendasi minta pernikahannya itu naik pesat akhir-akhir ini? Karena undang-undangnya digeser dari batas 16 tahun menjadi 19 tahun. Gitu. Jadi kalau batas 16 tahun menjadi 19 tahun, otomatis dulu yang nikahnya umur 17 tidak perlu dispensasi, yang 18 tidak dianggap nikah dini, hari ini dianggap nikah dini. Gitu. Nah inilah yang rupanya kita sering terbawa isu 1-2 kejadian, kemudian seolah di blow up menjadi bahwa perkawinan usia dininya meningkat itu. Padahal sebenarnya tidak, hanya undang-undangnya yang dirubah. Nah, tetapi tetap kita tentu berjuang untuk supaya tidak semakin turun, semakin sedikit perkawinan atau hamil di bawah usia 20 tahun. Hari ini kita kalau tanya pada perempuan-perempuan kita di Indonesia ini, setiap 1.000 orang itu yang pernah hamil atau melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun itu angkanya sekitar 26 orang setiap 1.000. Ya. Kira-kira ya 15 tahun yang lalu angka ini sekitar 46. Jadi per 1.000, sekarang menjadi 26. Jadi saya kira ini sebagai potret ya. Negara-negara maju memang pernikahannya lebih delay, lebih mundur ya, di atas 22. Ya, tetapi itu tidak bisa dicontoh juga. Karena apa? Nikah yang ideal, hamil yang ideal bukan tua. Hamil yang ideal adalah usia 20 sampai 35. Jadi kita nggak usah nyontoh yang nikahnya delay, akhirnya umur 35 tahun belum hamil. Karena itu tidak sehat juga. Expired nanti ya, Pak? Makanya di beberapa negara itu dia nikahnya delay karena dia banyak yang tidak ingin punya anak. Jadi nikah itu hanya dipakai untuk security, untuk suatu mendapatkan suatu perlindungan. Atau ada juga sebagian nikah itu untuk rekreasi, untuk supaya bisa melakukan hubungan seks dengan legal. Bahkan olahraga sekarang, Pak, kalau di media sosial. Tetapi di Indonesia ini itu nikah itu prokreasi. Ya, prokreasi itu untuk mendapatkan keturunan. Ya. Sehingga kalau kita nikah itu baru 6 bulan 1 tahun sudah dikejar-kejar ditanya, sudah hamil belum gitu. Kan gitu lah kita. Nah, Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan berikutnya. Yang saya tanyakan bagaimana budaya, agama, ekonomi dari suatu daerah itu mempengaruhi pernikahan dini ini. Bagaimana juga teman-teman di BKKBN RI sana untuk menekan ini, bekerja sama dengan teman-teman di daerah, khususnya Kalimantan Tengah, Pak? Iya, jadi kalau Indonesia itu kan terkenal dengan pengaruh dari agama itu kuat, ya. Tapi di kancah internasional kita juga dikenal bahwa kita itu mampu berkomunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dikenal dengan bagaimana hubungan kita dengan religious leader, gitu ya. Nah, begitu juga di Kalimantan, saya kira tokoh-tokoh agama sangat berpengaruh. Ada kiai, ada ulama, ada
pendeta, ada romo itu. Nah, BKKBN itu punya satu kedeputian tersendiri, yang kedeputiannya ini adalah kedeputian KIE yang advokasi. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan, sehingga dari pusat sampai daerah memang BKKBN sejak dulu kerjanya melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama. Hanya sekarang ini kan otonomi daerah, jadi pendekatan-pendekatan ini lebih juga diserahkan kepada kepala-kepala daerah, anggarannya ditransfer dalam bentuk dana alokasi khusus namanya DAK, ditransfer ke daerah, sehingga urusan-urusan dasar wajib menjadi urusan kepala daerah tingkat 2. Jadi bedanya itu saja kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Tapi tetap melakukan pendekatan pada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Gitu. Oke, saya bergeser dulu Pak, karena di sini ada kepala dinas DP3 A2. Nah itu saya beribet Bu. Jadi daripada saya panjang-panjang, seperti apa kalau teman-teman dari dinas ini menanggapi apa yang dikatakan oleh Kepala BKKBN RI tadi? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Dr. Hasto menyampaikan amanah salam dari Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Terima Ibu kasih. Dr. Jenny Benoka. Iya, juga beliau menyampaikan untuk Bumi salam Ketua Forum Puspa Kabupaten Kapuas ya. Terima kasih tadi penjelasan dari Dr. Hasto memang benar ya. Jadi kami di daerah Kabupaten Kapuas ini sebagai Dinas P3 PKB itu memang menerima amanah-amanah dari BKKBN ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Hasto. Jadi kita sekarang lagi Bangga Kencana, program Bangga Kencana dan juga stunting itu menjadi amanah yang diturunkan kepada kami, program pembangunan keluarga berencana, Bangga Kencana ya itu, dan juga untuk pengendalian stunting. Jadi memang benar, jadi khususnya juga di Kabupaten Kapuas ini berdasarkan SSGI tahun 2019 ya, kemudian menjadi waktu itu 42,37% stunting kami, kemudian tahun 2021 itu menjadi 25% dan 22 kemarin menjadi 20,1. Nah, stunting ini memang tidak bisa terlepas dari tadi ya, risikonya bisa dari situ gitu. Jadi kami juga di daerah bagaimana arahan-arahan dari pusat, kami di daerah juga terus menjalin kolaborasi lah. Kita nggak bisa kerja sendiri ya, karena tadi seperti dikatakan Dr. Hasto bahwa ini ya ada seperti Mbak Olive tadi juga ya, ini ada aspek agama, aspek macam-macam. Kita juga kerjasama dengan institusi pendidikan dan juga dengan forum Puspa ini gitu ya. Jadi supaya semua kita keroyok, supaya gimana salah satu faktor yang nanti bisa menyumbang stunting ini bisa kita tekan, kita cegah, yakni pernikahan dini tadi gitu. Iya. Saya bergeser ke Puspa dulu. Bisa dijelaskan Bu, Puspa ini forum seperti apa? Hubungan sama titik Puspa itu ada nggak? Nah, silakan. Terima kasih Mbak Olivia. Jadi forum Puspa ini untuk di Kabupaten Kapuas ya baru terbentuk di bulan Agustus. Setelah administrasi dan kelegalannya, baru kita bulan Maret dikukuhkan oleh Ketua Pak Bupati. Selanjutnya kita action di bulan Mei 2023. Alhamdulillah Puspa bisa bekerja sama dan bermitra beberapa dinas, termasuk dinas DP3 PPKBN, dinas pendidikan, dinas Kesra, dinas sosial, dinas tenaga kerjaan juga ya. Jadi maunya saya itu Puspa ini bisa berkolaborasi dan bersinergi kepada dinas-dinas ini sehingga bisa menyampaikan misi-misi yang akan kita lakukan di program Puspa. Karena di Puspa itu ada beberapa program Bu ya untuk 2023 ini yang akan kita kerjakan dan sudah kita laksanakan. Ada KI bullying yang pertama itu kita laksanakan di Diknas Bu ya. Sebagai pesertanya adalah sekolah SD, sekolah dasar, untuk kemudian SMA.
Nah, di SMA juga udah kita terapkan bullying ini. Yang kedua, program kita adalah KIE KDRT. Sudah kita laksanakan juga waktu itu di Kecamatan Kapuas Timur. Yang ketiga ini KIE Parenting Mbak Olivia. Nah, di KIE Parenting inilah yang nanti akan sinkron dengan program penurunan angka pernikahan dini. Oke, program itu parenting mengenai penundaan usia perkawinan pada anak, promosi anti kekerasan juga. Nah, Kalau Puspa sendiri Bu, dari mana saja anggotanya? Kemudian kenapa terbentuk Puspa ini sendiri? Oke, jadi Puspa beranggotakan dari berbagai macam profesi Bu ya. Ada dari dokter, ada dari guru, ada dari psikolog, kayak gitu. Ada dari tokoh agama, tokoh masyarakat juga, dari media juga ada kan, termasuk dari jurnal ini, seperti itu. Jadi anggotanya itu macam-macam, sehingga kita harapkan dari berbagai elemen ini bisa mendukung program Puspa agar kesejahteraan anak dan perempuan khususnya di Kabupaten Kapuas itu bisa sejahtera, sehingga angka pernikahan dini juga bisa ditekan sekecil mungkin. Seperti itu sih yang kita harapkan dari program Puspa yang ada di Kabupaten Kapuas. Kalau teman-teman di Puspa sendiri, seperti apa sih Bu melihat angka pernikahan dini khususnya yang ada di Kapuas sendiri? Teman-teman Puspa yang tergabung di dalam Puspa. Yang pasti teman-teman di Puspa sangat respect ya, sangat senang dengan adanya program ini ya. Makanya kita gencar banget, masif gitu kan, sudah mulai masif nih Mbak Olivia ya, mengkampanyekan ini angka pernikahan dini ini supaya turun itu seperti apa. Kita bawa berkolaborasi kepada dinas, PPA, Mbak Mary yang biasanya bekerja sama dengan kayak kita, itu mengamanyakan ke sekolah-sekolahan. Jadi sekolah-sekolah yang sudah menengah itu, yang sudah mau mencapai usia remaja, kita kasih wawasan, edukasi tentang pernikahan ini, tentang bahayanya juga. Kalau kita melaksanakan dengan konsekuensinya, mungkin nanti anaknya atau anak yang dihasilkan dari pernikahan yang belum siap secara reproduksi ini bisa tidak maksimal atau tidak kurang bagus lah kayak gitu generasi kita yang akan datang. Dari sinilah berangkat keprihatinan ini. Iya. Keprihatinan Puspa seperti itu, sehingga muncullah gagasan kegiatan Puspa ini tadi Mbak, yang 8 kegiatan tadi. Ada beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Nanti yang keempat ini sosialisasi penurunan usia perkawinan pada pelajar ini akan kita laksanakan. Masih kita bikin programnya kapan dilaksanakan, karena kita maunya dari 8 ini nanti sebelum akhir tahun sudah selesai semua. Kita menyampaikan mulai sekolahan di wilayah kota dulu, menyisir, nanti dari kota ke kecamatan-kecamatan yang terdekat, sampai akhirnya nanti rencana kita adalah ke hulu Mbak. Rencananya kita akan kampanyekan ini semua sampai ke hulu. Jadi untuk wilayah Kabupaten Kapuas, insya Allah nanti setiap kecamatan akan kita laksanakan kegiatan Puspa ini. Saya bergeser ke Pak Kepala dulu. Masih bersama saya Dr. Hasto? Ya Ibu. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak. Ketika pernikahan ini kan sudah ada Pak peraturan perundang-undangannya yang baru. Seperti apa teman-teman mensosialisasikannya ini ke daerah-daerah, dan efeknya juga seperti apa? Apakah ada efek jera atau ada yang lain, Pak? Ya, memang sosialisasi undang-undang pernikahan ini Mohon maaf audionya Pak. Audio kita. Tes. Halo, tes. Halo dari Halo. Pak Dr. Hasto. Ya, bisa didengar? Apakah mendengar? Ya, bisa. Ya. Jadi sosialisasi itu banyak dilakukan oleh sangat tidak jelas. Yang meningkatkan PK dan KPN melakukan sekarang
Jelas. Jelas. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Melalui Profesor Dr. Haji Megawati Soekarno Putri, stunting itu Pak kembali menjadi concern dari pemerintah. Nah, apakah ini menjadi sebuah produk politik atau membuat ruang gerak pencegahan stunting itu menjadi lebih baik karena melibatkan partai politik? Ya, saya kira tidak. Politik itu mendukung karena memang sekarang kualitas SDM itu menjadi sesuatu yang sangat penting di era bonus demografi. Kita semua sadar bahwa bonus demografi akan berakhir tahun 2035, sehingga kalau kualitas penduduk tidak bagus, krisis yang lebih dalam terhadap penderitaan anak dan perempuan, sehingga banyak sekali memberikan dorongan yang kuat ya. Saya kira itu. Oke, saya bergeser dulu ke kepala Ibu Umi. Ibu Anu dulu. Putri. Ibu Sri dulu. Bu Dokter, saya terpesona mendengar Bapak menjelaskan antara politik dan juga untuk urusan pemerintah BKKBN, beliau memilahnya luar biasa. Nggak kejebak nih ternyata beliau. Oke, Bu, bagaimana Ibu menanggapi dari teman-teman dari BKKBN Pusat, kemudian seperti apa capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kapuas sendiri? Iya. Kendalanya juga apa, Bu? Ya, terima kasih ya. Jadi ini kan ada agenda besar ya yang mau kita tuju, yakni peningkatan kualitas SDM manusia, termasuk juga di Kabupaten Kapuas ya. Jadi dari pemerintah sudah memberikan guidance yang cukup jelas ya, dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan juga Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2001-2004, aturan pasti dari Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Ini sudah cukup jelas dan ini menjadi guidance bagi kami di daerah. Nah, jadi kami di daerah ya berusaha menyasar dari pabriknya, dari hulunya. Dari hulunya, yaitu tadi kenapa perkawinan dini ini terjadi, kan nyasarnya ya dari remaja ya, remaja putri, pasangan remaja. Makanya kita punya program-program di dalam pencegahan stunting ini yang terus kita galakkan. Antara lain kalau kita mau menyasar dari generasi muda, pencegahan itu remaja-remaji saya bilang gitu ya. Itu dari BKB, Bina Keluarga Balita, atau dari program namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kita pendekatan keluarga yang punya remaja itu kita edukasi. Kemudian remajanya juga kita edukasi juga, supaya terjadi titik temu. Mereka kita kasih edukasi tentang KESPRO, tentang bayi nikah dini, tentang kesehatan, tentang gizi dan sebagainya, supaya mereka jangan deh melakukan misalnya untuk narkoba, kemudian untuk seks bebas ya, pernikahan dini itu kita kencengin di situ. Dan juga kita menyasar yaitu tadi dari hulunya tadi, sebagaimana diarahkan bahwa seperti pasangan-pasangan calon pengantin ini loh gitu ya. Jadi mereka itu gimana caranya supaya dalam kondisi sehat, karena mereka kan calon ibu gitu loh. Jadi jangan sampai mereka menikah terlalu muda,
ya, kemudian nanti banyak anak dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mereka sudah disiapkan bagaimana tidak dalam kondisi yang kurang darah atau anemi, diketahui apakah mereka kekurangan energi kronis atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini semua dipadukan jadi satu gitu ya. Jadi ujung-ujungnya yaitu di satu sisi untuk menekan pernikahan ya, ya, kemudian nanti mereka disiapkan menjadi ibu supaya tidak menjadi stunting, melahirkan generasi yang stunting, maksudnya begitu. Berhubung Ibu adalah juga seorang dokter, bagaimana Ibu melihat ketika terjadi pernikahan dini itu, dampak yang paling besar dirasakan oleh siapa? Udah perempuan lah. Perempuan ya gitu. Ya kita tahu dari kesiapan organ reproduksinya, mentalitinya, semuanya ya. Ada saya pernah mendengar itu karena pasangan ini sangat muda, belum siap, anaknya malam bangun, nangis ya, istrinya masih manja, enggak mau bangun. Suaminya masih muda juga, biar bangun istrinya digaplok pakai sendal. Jadi kan akhirnya kan jadi KDRT. Ya, ujung-ujungnya ya begitulah. Pernikahan dini juga menyumbang KDRT. Ya. Kalau untuk Papua sendiri, Bu? Kalau KDRT ini banyak kita dibantu dari UPT PPA ya. Ya memang kita temui beberapa kasus ketika pasangannya itu memang sangat muda. Muda di sini dikategorikan umur berapa, Bu? Kalau di Papua sendiri? Oh ya, kalau menurut undang-undang itu kan jangan kurang dari 19 ya. Kalau BKKBN kan idealnya 21 ya untuk perempuan, laki-laki 25. Nah, kalau misalnya ya kurang dari situ, kita temukan beberapa kasus yang ditangani oleh rekan-rekan dari UPT PPA. PPA itu yaitu KDRT antaranya yaitu dari suami ke istrinya karena terlalu muda lah untuk punya tekanan ekonomi bla 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 dan seterusnya. Ya. Oke, saya bergeser ke Puspa dulu sebelum kita kembali ke Dr. Hasto. Kalau Puspa sendiri, seperti apa perannya ketika menekan angka pernikahan dini ini, kemudian mencegah KDRT sendiri, Bu? Terima kasih, Mbak. Untuk pencegahan KDRT kemarin kita sudah mengkampanyekan ya sosialisasi ke Kecamatan Kapuas Timur. Pesertanya itu lumayan banyak, mulai dari ibu-ibu PKK, Kades, Damang, tokoh adat, dari aparat kepolisian, Babinsa kayak gitu. Saya harapkan dari kegiatan itu bisa tersebar. Bisa mereka sebarkan kepada masyarakat yang belum bisa hadir pada waktu kita memberikan sosialisasi KDRT tadi. Nah, saya berharap nanti Ibu Kepala Desa sebagai pemangku desanya bisa menyampaikan kepada masyarakat ya gitu, bahwa kita sebagai perempuan berani berspeak up ketika kita merasakan ketidaknyamanan atau perlakuan yang tidak adil terhadap kita kaum perempuan. Oke. Pertanyaan berikut, bagaimana meyakinkan teman-teman di daerah, khususnya di daerah Kapuas, karena kan satu dan yang lain itu kan berbeda pikiran, pandangan, pendidikan, sehingga ketika terjadi KDRT ini mereka mau open kepada teman-teman petugas? Saya rasa itu ini ya kembali kepada pribadi masing-masing. Ada juga yang tidak mau terbuka, tapi insya Allah dengan kita gencar masih mengkampanyekan ini akan membuka wawasan mereka, Mbak Olivia. Saya harap seperti itu. Jadi yang sebelumnya mereka tertutup tentang permasalahan di rumah tangganya, baik verbal maupun fisik ya. Saya berharap setelah kita kampanyekan di media sosial gitu, kita publikasikan juga. Semoga ini membuka wawasan perempuan-perempuan di luar sana agar berani bercerita, setidaknya melaporkan kepada dinas terkait ya, dinas PPA seperti itu, supaya ada pendampingan. Jadi mereka tidak merasa sendiri ketika mengalami kekerasan ini. Saya bergeser ke Ibu Kepala, Bu, bagaimana sehingga yang disampaikan oleh Ibu Ketua Puspa tadi, teman-teman itu bisa merespon bahwa jangan takut gitu loh, ada kita ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang menimpa perkawinan usia dini ini, dini dan dono ini tadi, Bu. Iya, jadi kita dari UPT PPPA ini kami juga menggandeng berbagai pihak ya, ya sekolah, kita gencar ke sekolah, media, tokoh agama, ya kemudian organisasi wanita, bahkan mahasiswa atau KKN kebangsaan ya di Kapuas itu kita gandeng juga.
mereka semua satu suara dan mau mendukung bahwa ayo kita sama-sama sampaikan, kita cegah dari hulunya yang tadi perkawinan dini dono itu. Nah, terus itu dari hulunya kita cegah di mana gitu kan, dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, tapi kalau itu sudah ya namanya kejadian gitu ya, itu juga kita dengan merangkul yang pihak-pihak tadi itu, mereka juga ikut bersuara untuk menyampaikan ayo berani untuk melapor. Adik-adik remaja, kita punya forum genre ya, anak-anak generasi berencana. Mereka sudah kita didik juga, mereka bisa memberikan konseling, bisa memberikan edukasi sebaya. Ada juga di sisi lain ada forum anak daerah. Itu dari Kementerian PPA, tapi saya pikir samalah gitu. Mereka juga diajari untuk berani 2P, jadi pelopor dan pelapor. Bukan pelakor. Bukan. Soalnya kalau pelapornya sama, Bu. Pelapor. Iya. Jadi tadi saya menambahkan ya. Jadi yang dampak kalau terjadi perkawinan dini ini nggak cuma perempuan si istri, anaknya loh nanti. Jadi generasi yang ya susah lah, nggak bisa bersaing lah, kan sedih ya nanti ya harusnya bisa membantu keluarga, menjadi generasi yang hebat gitu ya, tapi akhirnya malah kalah bersaing, nggak. Ya. Kalau untuk Kuala Kapuas sendiri, Bu, melihat dan mengingat daerah geografisnya itu kan berjauhan, di dalam. Iya. Nah, ketercukupan tenaganya sendiri seperti apa? Kayaknya tapi Kapuas harus ditahan dulu, kita kembali ke Dokter Hasto dulu. Iya. Pak Dokter Hasto, sudah mendengar perbincangan kami Pak tadi. Yang ingin saya tanyakan sama, seperti apa Bapak melihat Kalteng ini Pak, geografisnya itu kan berjauhan satu dari yang lain, di dalam hutan, di pinggir sungai. Nah, kalau Bapak melihat seperti apa ketersediaan, ketercukupan tenaga kerja dalam tanda kutip? Ya, baik. Kapuas memang tantangannya cukup serius. Suaranya. Banyak penduduk yang terpencar-pencar di hulu sungai, dan itu menjadi tantangan. Kalau saya melihat prestasi dari Kuala Kapuas ini cukup bagus, karena angka stunting yang dulunya 42% menjadi 26%, sekarang menjadi 20,1%. Nah, ini saya terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas dan Forum Puspa yang sudah sangat membantu. Kalau terkait dengan tenaga kerja, kalau dari si BKKBN masih kekurangan penyuluh, karena idealnya ya satu desa itu bisa. Tetapi di Kapuas kan penyuluhnya masih jumlahnya terbatas, banyak yang pensiun, tetapi belum ada gantinya. Sehingga sekarang ini BKKBN baru merekrut P3K. Yang kita harapkan P3K ini tenaga-tenaga baru penyuluh yang nanti bisa memenuhi di Kapuas maupun di Kalimantan Tengah itu sendiri. So tadi ya, kami punya 17 kecamatan, 231 desa. Ya, ini wilayahnya luar biasa. Dari 17 kecamatan itu kami punya 19 orang PKB, ya, dan tahun ini yang pensiun 3 atau 4 gitu. Dan juga kita memang betul sangat memerlukan tenaga penyuluh KB ini di lapangan. Meskipun memang ada tenaga kader ya yang membantu, tapi tetap kita memang memerlukan PKB, penyuluh KB tadi. Iya. Puspa ditahan dulu. Ditanggapi oleh Dokter Hasto, kekurangan juga ini Pak. Apa Pak yang bisa diberikan solusi kepada teman-teman? Apakah menambah? Apakah orang bilang sekarang tenaga honor, tenaga kontrak? Iya. Iya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Kepala Dinas, saya kira kekurangan, dan itu kita tambahkan dari rekrutmen P3K. Nah, untuk melengkapi kekurangan selain rekrutmen melalui P3K namanya,
itu juga kita penuhi melalui tim pendamping keluarga. Jadi Ibu Kepala Dinas itu dibantu oleh tim pendamping keluarga yang jumlahnya cukup besar ya. Tiap desa ada minimal 1 tim, itu ada bidan, ada penyuluh KB sama PKK. Jadi cara untuk mengurangi beban dari penyuluh dengan dibantu oleh masyarakat, dan tim pendamping keluarga ini juga meskipun tidak besar tapi ada uangnya lah sedikit-sedikit itu untuk ya pulsa, untuk transport gitu. Begitu, terima kasih. Oke, kita ke Puspa dulu. Puspa, ada yang ingin disampaikan ke Dr. Hasto, mumpung beliau ada hari ini. Harapannya mungkin tadi ada ngomong pulus-pulus gitu, kayaknya menarik itu. Iya, Alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung ya, karena dari beberapa kunjungan saya sebagai wakil anggota legislatif juga kan pernah menyaksikan itu Pak Hasto ya, untuk kader-kader yang di desa itu honornya terlalu kecil, jadi mohon Curhat ini, Pak. ya, sebagai anggota dewan gitu supaya anggarannya bisa ditambahkan lah untuk saya dinas agar kesejahteraan mereka juga ini Pak, ada kasihan gitu untuk wilayah Kapuas yang dengan zona yang sangat jauh Mbak ya, untuk datang ke desa gitu, menulis-nulis laporan dan sebagainya dengan honor yang sangat kecil. Tapi Pak, saya harap nanti dari pemerintah pusat ada perhatian khusus lah buat kader-kader ini. Seperti itu Pak yang saya harapkan. Terima kasih. Demikian curhatan dari Puspa Kapolsta. Monggo Pak ditanggapi ini Pak. Kekurangan dana, kemudian SDM-nya kurang, juga perhatian lebih dari Bapak dan teman-teman untuk Kapuas dan Puspanya. Iya. Silakan Pak Dr. Hasto. Ya, terima kasih Ibu dari Puspa. Saya kira ini usulan-usulan yang penting kami catat. Kami memformulasikan usulan ini kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Mudah-mudahan bisa disetujui, Bu. Mohon doanya. Iya, terima kasih Ibu. Salam untuk Puspa dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Oke, ke Ibu Dinas dari Kapuas ini lagi. Seperti apa Bu menanggapi perbincangan TikTok antara Puspa dan juga BKKBN RI? Ya benar. Terima kasih sekali. Jadi sampai sejauh ini kami benar ada namanya TPK, tim pendamping keluarga. Benar, tim pendamping keluarga ini tersebar di seluruh desa ya. Mereka tim yang kompak, ada 3 orang ya. Ini pertama bidan atau nakes ya. Ya kita pengennya bidan ya, tapi kan tidak semua desa ada bidannya ya. Yang kedua adalah kader KB, yang ketiga ada kader PKK. Itu mereka bekerja untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting ya, termasuk nanti misalnya ada catin ya, mereka harus diedukasi, dihayu-hayu supaya periksa dan sebagainya. Nah itu memang benar, itu terima kasih sudah ada anggaran dari pusat dan ini dari DAK ya untuk uang operasional mereka gitu ya. Nah tadi mungkin kan karena beda di sini dengan di Jawa ya. Kok di sini dengan kondisi yang geografisnya yang cukup berat ya, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Umi. Bu Umi melihat sendiri soalnya. Seperti itu gitu. Dan insya Allah kami menyadari bahwa TPK ini mereka adalah ujung tombak yang membantu kita ya, dengan keterbatasan tadi PKB itu kita memberikan orientasi karena mereka harus lapor loh pakai aplikasi HP ya, mereka sudah mengunjungi, memberikan edukasi. Nah itu kinerja itu kita pantau terus gitu, kita pantau terus. Dan insya Allah Pak Hasto nanti Kapuas siap TPK-nya untuk mengikuti kelas TPK hebat ya. Ya. Rabu besok ya 15 Juni. Ya, supaya mereka kapasitasnya meningkat. Kan mereka harus tahu substansinya, ngapain sih dampingi keluarga ini untuk apa sih gitu kan. Ngurus urusan saya sendiri aja ribet kok. Agar mereka menjadi TPK yang ya luar biasa lah begitu. TPK yang hebat lah gitu. Ngomong-ngomong Bu, kendala yang paling susah untuk memperjelas atau menjelaskan, menceritakan tentang bahayanya pernikahan dini ini untuk masyarakat itu apa sih Bu? Saya bertanya ke pengadilan agama ya, apa sih yang
menjadi penyebab Iya. dari sekian angka. Kan kita tahun 2021 ada 156. Kemudian tahun 2022 ada 86. Ya turun sih gitu ya. Saya tanya apa sih penyebabnya? Paling banyak ekonomi. Jadi orang tua kalau sudah ngomong ya gimana, kami nggak bisa menyekolahkan anak lagi gitu kan. Dikiranya dengan menikah ini menikahkan anak akan menyelesaikan masalah, tapi ternyata menimbulkan masalah yang baru. Nah ini dia. Kemudian juga Pengadilan Agama juga menyampaikan ya anaknya sudah memang nggak mau sekolah lagi. Ya mungkin ini dampak kemajuan teknologi yang disalahgunakan, akhirnya malah kepengen menikah gitu ya. Kemudian sudah suka sama suka ya. Kalau yang karena hamil 2 nikah itu di menurut Pengadilan Agama itu agak tidak terlalu banyak. Ya tadi yang nah kalau sudah alasan-alasan seperti itu kita mau gimana. Nah jadi artinya untuk pencegahan perkawinan dini ini nggak bisa hanya dari 1-2 sektor saja, harus keroyokan. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto. Oke, kita kembali ke Dr. Hasto lagi. Dok, seperti apa BKKBN RI untuk memaksimalkan teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah ini, khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar, kemudian perusahaan-perusahaan skala sedang, entah melalui CSR-nya, entah melalui apapun itu, seperti apa? Ya, kita sudah membuat gerakan ya, gerakan Bapak Asuh Anak Stunting gitu ya Mbak ya. Jadi Oke, Bapak Asuh. ya Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi Pak Dandim dan seluruh jajaran sampai di tingkat Babinsa itu terlibat di dalam pendampingan dan juga menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Begitu juga dari Pak Kapolres, kemudian Babin Kamtipmas ini diminta untuk kontribusinya untuk bersama-sama mengawal stunting dan Bapak Asuh Anak Stunting. Makanya ada Dharma Pertiwi dari TNI, kemudian ada Bayangkari, Ibu-ibu Bayangkari, Ibu-ibu Dharma Pertiwi ini sudah gesit ya, di bawah Persit juga sudah gesit untuk ikut bersama-sama. Saya kira di Kalimantan Tengah juga sudah ada beberapa perusahaan yang menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan di Kapuas ini juga, Kuala Kapuas juga, saya yakin lah ada banyak pengusaha-pengusaha yang bisa kita libatkan. Begitu Bu, gerakan-gerakan kita untuk mengajak sektor swasta. Ya, terima kasih. Yang menjadi pointer kita pada malam hari ini menggerakkan teman-teman menggunakan CSR-nya ini Pak, untuk gerakan menekan stunting, menekan usia dini. Sepertinya yang di sini kita bertanya dulu ke Ibu Kepala, Bu, seperti apa Bu? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kalau dari sektor pemerintahan, kemudian TNI Polri tidak ada masalah. Nah kalau untuk perusahaan Bu, di tempat Ibu khususnya, Kepala Kapuas. Iya, saya yakin sebenarnya juga keinginan perusahaan untuk melakukan sebuah kebaikan ini juga ada ya. Tinggal kita bagaimana untuk mengorganisir itu, merangkul itu. Nah kami Dinas P3A BPKB ini kan di satu sisi BKKBN, di sisi lain juga Kementerian PPPA. Nah, kita juga ada yang namanya APSAI ya, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Memang ini baru kami bentuk, tetapi waktu kami memberikan sosialisasi, kami juga ajak mereka ini loh, masalah anak ini juga termasuk hak mereka untuk mendapatkan kecukupan gizi dan sebagainya untuk mengurangi stunting. Jadi kami di Kabupaten Kapuas sudah membentuk itu. Namun untuk kita bagaimana gerakan ini untuk sebuah Bapak Asuh Anak Stunting yang betul-betul terkoordinir, ini kami sedang menuju ke sana seperti itu. Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan di daerah hulu terutama yang kami mendapat laporan itu mereka memberikan bantuan untuk anak-anak stunting itu gitu. Ya. Oke. Ini untuk angka penurunan stunting. Kemudian di daerah mana saja Bu itu yang agak-agak rumit Bu? Perusahaannya misalnya untuk memahami bahwa ini loh pentingnya kita mencegah usia dini, pernikahan, mencegah stunting. Di daerah hulu kah, atau di daerah pedalamannya kah, atau di aliran sungai kah? Oh ya,
kalau untuk angka pernikahan dininya yang paling banyak ya. Dan juga partisipasi dari perusahaan itu sendiri untuk mencegah itu. Oh iya, kalau dari kemarin diskusi kami dengan Absai ya, waktu pembentukannya itu, insya Allah semuanya mendukung, mendukung. Nah ini nanti tergantung karakteristik masyarakatnya juga. Nah itu Bu. Ya, kalau dari catatan dari pengadilan agama ataupun warga-warga masyarakat remaja-remaja yang saya bilang tadi itu yang datang berkonsultasi ke kantor kami itu banyak, sementara ini malah dari daerah perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Iya, jadi bukan yang di hulu-hulu. Tapi kami masih belum bisa memastikan juga karena itu yang tercatat di kantor kami. Nah, sementara yang mungkin perkawinan mungkin secara adat atau apa yang di hulu-hulu itu yang tidak tercatat itu kami belum mendapatkan datanya. Tapi kalau dari kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di hulu dan sebagainya itu tetap ada sih. Iya. Saya bergeser ke Puspa dulu. Karena Puspa ini dia masuknya ke berbagai lini dan dari berbagai elemen masuk ke situ. Kalau untuk pernikahan adat kita Bu, seperti apa kita memetakannya? Apakah ini dia termasuk nikah muda, kemudian dampak sampingnya nantinya seperti apa Bu? Karena kita kan masih kental dengan nikah adat juga. Gitu. Saya rasa untuk nikah adat ini masih ditemukan ya, apalagi di daerah-daerah handil ya, bahasanya di kampus itu masih cukup tinggi kayak gitu. Makanya saya berharap nanti ketika ada program-program dari dinas terkait ini bisa tersampaikan ke sana sehingga pelajar-pelajar yang sekolahnya ke kota itu teredukasi. Setelah pemahaman mereka tentang bahaya stunting ini luar biasa, saya harap mereka terbuka wawasannya sehingga pola pikirnya berubah dan mereka mau menerapkan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menunda usia pernikahan tadi Mbak sampai batas waktu yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan juga mencatat pernikahannya. Iya, saya harap juga setelah usianya cukup mencatatkan pernikahannya di catatan sipil atau KUA supaya secara hukum mereka legalitasnya lebih terjamin daripada nikah adat atau nikah apa gitu kan. Sehingga kita perempuan tidak dirugikan. Karena kita sudah berada di penghujung perbincangan kita hari ini, saya ingin kembali ke Dokter Hasto lagi. Pak Dokter, bagaimana Bapak melihat secara global untuk Kalimantan Tengah sendiri? Kemudian yang menjadi prioritas untuk Kalimantan Tengah sendiri apa Dok? Dari pernikahan dini, kemudian stuntingnya, apa yang ingin digempur di Kalteng? Saya kira kualitas ya, jadi prioritas. Jadi kualitas keturunan kita itu menjadi prioritas. Nah oleh karena itu kita tetap kampanye 4, jangan 4 terlalu ini harus dihindari. Artinya jangan nikah terlalu muda, tapi juga jangan nikah terlalu tua. Kalau lebih dari 35 tahun itu terlalu tua, hasilnya juga tidak baik. Kita tidak boleh terlena hanya memperhatikan nikah terlalu muda, tapi sekarang trennya nikah terlalu tua. Nah ini yang perlu menjadi catatan. Kemudian jangan terlalu sering humal hamil, jaraknya terlalu dekat. Jadi sebentar hamil, ini menjadi prioritasnya. Jadi yang prioritas yang terakhir itu KB pasca persalinan. Jadi untuk meningkatkan kualitas anak, itu jarak anak harus bagus, 3 tahun lah, idealnya antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian setelah melahirkan tuh segera ber-KB supaya tidak terlalu dekat jaraknya. Ingat bahwa stunting sangat berkorelasi dengan spacing, jarak birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval. Ini begitu juga autisme sebetulnya juga korelasi dengan ini. Oleh karena itu yang menjadi tekanan kami seperti itu, dan kemudian ingat bahwa mencegah stunting itu lebih mudah daripada mengobati, sehingga kita fokus pada tadi calon pengantin yang hamil, yang baru saja melahirkan, dan untuk 1000 hari kehidupan pertama. Yang paling akhir, kesehatan reproduksi perlu disosialisasi. Di sekolah-sekolah harus mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi. Jangan disamakan antara sex education yang itu disangkakan
mempelajari tentang sexual intercourse atau cara hubungan seks, padahal sexual education itu adalah bagaimana mengenal tentang male female, laki perempuan dalam rangka menjaga kesehatan reproduksinya. Jadi sering kepleset-pleset di situ ya. Oleh karena itu, marilah kita kuatkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan juga hal-hal yang mendukung masalah reproduksi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasto. Saya ke Ibu, Bu Dokter. Tadi kan menanggapi dari Bapak, karena kita sudah ada ujung terakhir. Seperti Bapak katakan, banyak orang suka salah mengatakan bahwa ketika kita belajar seks itu dikiranya belajar tentang begituan Bu. Padahal kan seks sejak dini itu kan harus kita mulai. Nah itu seperti apa menanggapinya karena berhubungan dengan pernikahan usia dini juga? Iya, jadi ini di pembelajaran atau penyuluhan edukasi di Bina Keluarga Remaja dan juga ada juga PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini memadukan keluarga yang punya anak remaja, orang tuanya kita edukasi, kemudian di sekolah-sekolah tadi ya. Jadi mereka ini semua mendapatkan penting untuk kesehatan reproduksi ya. Jadi bukan gimana berhubungan seks, enggak, kesehatan reproduksi. Kemudian gizi. Kemudian juga penyiapan kehidupan berkeluarga. Ya, jadi anak-anak ini namanya remaja, mulai dari yang SMP apa segala macam itu kan mereka bertransisi nih ya. Mulai mereka belajar, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, mereka harus tahu gimana caranya. Kemudian mereka untuk merencanakan mereka nanti melanjutkan pendidikan seperti apa. Mereka merencanakan kalau udah besar berkiprah di masyarakat seperti apa. Merencanakan berkeluarga juga seperti apa, menikah umur berapa, punya anak umur berapa. Jadi luas termasuk kesehatan reproduksi itu tadi ya. Karena kebanyakan kan kesehatan reproduksi ini dipikirnya hanya perempuan yang paling enggak ya, laki-laki jangan merokok juga, karena merokok itu juga nanti berpengaruh kualitas sperma. Karena itu adalah larangan di pom bensin Bu. Iya. Anak-anak muda jangan merokok ya. Oke, karena sudah berada di penghujung segmen, Puspa, apa yang ingin disampaikan terkait segmen kita malam hari ini, kemudian seperti apa sinergisitas yang akan terus dijalin dengan teman-teman lain dinas-dinas terkait? Untuk Puspa kedepannya saya berharap kita bisa bekerja sama kepada pemerintah ya secara bertahap atau berkelanjutan sehingga kegiatan yang sudah kita agendakan itu bisa terrealisasi semuanya, sehingga untuk sasaran remaja mencegah usia pernikahan dini bisa terrealisasi dan bisa kita tekan sekecil mungkin untuk di Kabupaten Kapuas, Mbak Rivia ya, seperti itu, sehingga kalau ini semuanya sudah terjadi dan kegiatan kita tadi berhasil gitu, semoga angka pernikahan tadi sesuai dengan aturan pemerintah, kita bisa menghasilkan anak-anak yang tangguh dan sehat seperti itu. Karena pesan dari Bapak Presiden juga SDM kita terus digencarkan supaya menjadi SDM unggul. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo SPOG sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak waktunya, salam sehat. Kasih. Assalamualaikum. Kemudian juga dengan Kepala DP3A PPKB Kabupaten Kapuas, terima kasih dengan Dr. Tri Setia Utami MPHP, dan kemudian dengan Ibu Ketua Forum Puspa Kabupaten Kapuas yang juga anggota Legislatif Kabupaten Kapuas. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini, Bu Sri Umi Daryatun. Sukses selalu dengan program-programnya. Dan ini kami percaya kalau kita lakukan bersama, kita keroyokan, pasti apa yang dipesankan oleh Kepala BKKBN tadi bisa terlaksana. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami pada malam hari ini. Saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.